Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan tentunya untuk hewan peliharaan teman-teman juga semua dalam kondisi sehat juga. Oke, kali ini saya akan sedikit memberikan tips cara memilih sulcata yang sehat untuk dipelihara di rumah teman-teman semuanya. Untuk ciri-ciri sulcata yang sehat, itu yang pertama itu matanya jernih ya, matanya jernih. Terus yang kedua, hidungnya itu plong, dia nggak mampet. Kalau dia hidungnya itu mampet, itu tandanya dia kena flu ya, dan teman-teman harus ketahui, flu itu salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kura-kura meninggal atau mati ya. Karena kalau sampai flu tidak tahu, nanti kura-kuranya bisa lemas, tidak mau makan, dan berujung pada kematian. Nah, jadi kalau kita membeli sulcata atau kura-kura darat, itu pastikan kura-kuranya itu sehat, bebas dari flu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, itu pastikan plastronnya yang bagian bawah itu keras ya, keras dalam artian dia tidak lembek. Kalau disentuh itu tidak lembek, itu artinya dia sehat. Nah, seperti ini kamu bisa lihat matanya jernih ya, hidungnya juga plong ya, dan dia tentunya aktif. Nah, seperti ini. Nah, ini ukuran kurang lebih 8 cm, udah saya pelihara kurang lebih hampir 4 bulan. Jadi 1 bulannya itu bertambah kurang lebih 1 cm. Ya, mungkin kura-kura sulcata bisa jadi salah satu referensi teman-teman bila ingin memelihara hewan peliharaan di rumah ya. Nah, seperti ini. Pastikan kesehatannya bila ingin membeli sulcata untuk dipelihara. Lalu ada lagi untuk corak ya. Corak itu, sulcata itu banyak coraknya. Dia ada yang terang, ada yang gelap, ada yang karapasnya ini dotless dalam artian dia ada titik-titiknya seperti itu. Ada yang cerah, lalu ada yang skutnya ini lebih, kan normalnya itu 13, dia ada yang mungkin 17, atau ada yang bahkan ada yang mungkin cuma 10 atau 9 atau di bawah 13. Itu tergolong sulcata yang masuk ke unik ya, walaupun dia aslinya itu kelainan, tapi banyak orang yang nyari juga untuk karapasnya ini yang seperti itu. Ada yang dotless, ada yang overscoot, ada yang less scoot. Itu untuk warna ataupun scootnya ini lebih atau kurang, itu tergantung selera teman-teman pilih yang mana. Tapi pada intinya harus yang pertama itu kesehatan. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara merawatnya?
karena kura-kura ini sulcata itu kura-kura gurun ya, kura-kura gurun, jadi dia butuh panas untuk mencerna makanannya. Jadi usahakan kalau dipelihara indoor itu harus butuh lampu pemanas, ada UVA dan UVB. Lalu untuk kesehariannya itu kita harus wajib jemur ya. Kalau nggak bisa tiap hari ya minimal itu seminggu 2 kali atau 3 kali kita usahakan jemur ya, kurang lebih 15 menit atau 20 menit, bahkan 5 menit juga nggak masalah kalau udaranya itu cerah. Nah, yang pertama itu pastikan sehat, matanya jernih, hidungnya plong, terus bagian plasternya itu keras ya. Lalu untuk fisik ya atau warna itu gelap terang atau overcoat, undercoat itu sesuai selera masing-masing ya. Ada yang suka yang cerah, ada yang gelap, yaitu selera teman-teman semuanya. Lanjut untuk pantangan ya. Pantangan ini banyak yang bertanya juga untuk pantangan memelihara sulcata. Itu yang pertama, jangan ditempatkan di tempat yang basah, karena pada dasarnya kan sulcata ini kura-kura darat, dia hidupnya di darat, jadi tempatnya harus kering. Kalau tempatnya itu basah, itu bisa menyebabkan dia itu berjamur, kakinya jamuran, lalu bisa kena flu juga. Bakteri dari lembab itu kan bisa ada bakterinya, bisa kena flu, bisa menyebabkan lumut ya, lumut di sekitar kaki. Lalu untuk pantangan selanjutnya itu jangan mencampur kura-kura kalian yang beda ukuran. Misalkan teman-teman punya kura-kura satu ukuran 5 cm, satunya ukuran 20 cm, yaitu kalau bisa jangan dicampur, karena pasti yang kecil akan kalah. Lalu selanjutnya jangan kasih makan hanya satu jenis sayuran. Jadi teman-teman harus variasi makanannya. Bisa kasih sawi, bisa kasih siomay, bisa kasih bunga sepatu atau daun bunga sepatu, bisa kasih fumak, bisa kasih timun, bisa kasih tomat. Itu ya diselang-seling aja, atau bahkan bisa kasih pelet ya, pelet untuk kura-kura darat itu banyak yang jual. Lalu untuk selanjutnya jangan melihara sulcata di tempat yang gelap, karena sulcata itu kalau di tempat gelap dia tidak mau makan, dia harus tempat yang terang. Nanti kalau tidak mau makan, ujungnya dia lemas, bisa dehidrasi karena asupan makanan kurang, karena dia tempatnya gelap, dia tidak mau makan,
bisa mengakibatkan kematian. Jadi yang pertama harus sehat, yang kedua harus rutin jemur, yang ketiga makanan harus variasi, jangan cuma satu sayuran saja. Nah, perlu diketahui kura-kura sulcata ini adalah kura-kura terbesar nomor 3 di dunia setelah Galapagos dan Aldabra. Nah, ini nomor 3. Jadi kalau teman-teman memelihara sulcata itu harus menyiapkan tempat ya, tempat yang cukup luas nantinya ke depannya, beberapa tahun ke depan pasti kan sulcata ini akan besar. Nah, seperti ini. Nah, ini saya punya kura-kura yang satu lagi ya, yang ukurannya itu sudah 30 cm. Ya, oke, sebentar. Nah, ini kura-kura yang ukuran 30 cm ya, kurang lebih 30 cm. Ini udah aku pelihara selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi kura-kura yang segini itu bisa gedenya segini, 2 tahun kemudian segini ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan tempat yang luas nantinya kalau memelihara sulcata. Dari ukuran belinya 5 cm, setelah 2 tahun ukurannya segini. Nah, oke. Nah, mungkin video kali ini cukup ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya usahakan untuk menjawabnya. Oke. Salam lestari. Ini berat ya, ukurannya 30 cm.